Oke, ini saya akan menjelaskan tentang matriks. Ini adalah coba salah satu contoh dari sederhana, misalnya daftar siswa kelas 1 program akuntansi suatu SMK sebagai berikut. Jadi ini ada tabel ini. Oke, dan dari daftar ini kita bisa tulis sebagai matriks berikut: 28, 15, 43, 32, 10, 42, 60, 25, 85. Jadi begini contoh matriks sederhana. Lalu di sini saya akan memberikan contoh penerapan dalam matriks ini, matriks dalam bidang keuangan dan ekonomi. Saya tadi berbicara sama dengan papa saya yang notabene sebagai dosen ekonomi. Saya akan mencari kata-kata sederhana untuk menyusun matriks di dalamnya. Jadi ini menyusun matriks ini hasilnya akan menjadi matriks transaksi atau matriks masukan pengeluaran atau matriks masukan keluaran. Jadi saya tadi baca namanya matriks transaksi atau matriks masukan keluaran. Jadi dari tabel matriks transaksi tersebut akan diperoleh sebuah persamaan yang menggambarkan hubungan masukan keluaran antar sektor. Dan nilai setiap unsur dalam matriks transaksi akan menghasilkan suatu rasio yang dinamakan koefisien teknologi. Dan jika semua koefisien teknologi yang ada dihitung dan hasil-hasilnya disajikan dalam suatu matriks, maka diperolehlah matriks teknologi. Oke, kita akan masuk ke dalam contoh. Saya akan memberikan cuma satu contoh di sini. Oke, di sini ada contoh soal. Pada suatu perekonomian hipotesis sederhana, negara PKR terdapat dua jenis industri, yaitu industri A dan industri B yang terlihat pada tabel input-output berikut. Oh maaf, ini kurang jelas tadi soalnya saya screenshot. Jadi sektor A, sektor B, A yang ini 60, 64, B yang 100, 48, nilai tambah 40, 48, output total 200, 160, permintaan akhir 76, 12, 88. Pokoknya bisa dilihat ya barisnya, dan output total 200, 160, dan 360. Jadi pertanyaannya, tentukan vektor output jika permintaan akhir industri A turun menjadi 70. Nah, vektor output permintaan akhir industri A turun menjadi 20 dan permintaan akhir industri B menjadi 12. Penyelesaian pertama sesuai tabel berikut akan diperoleh A11 pertama 60 bagi 200 0,3, A12 64 160 0,4, 64 160 ya. Lihat ya. Bisa jadi ngerti. Terus selanjutnya A21 100 per 200 0,5, A22 48 per 160 sama dengan 0,3. Oke, dan jadi didapatkan matriks A sebagai berikut: 0,3, 0,4, 0,5, dan 0,3. Selanjutnya kita akan membuat A ini matriks identitas dikurang matriks A. Oke, matriks identitas seperti biasa 1, 1, 0, 0 itu, dan dikurang matriks A 0,3, 0,4, 0,5, 0,3. Jadi sehingga didapatkan hasilnya 0,7 minus 0,4 minus 0,5 dan 0,7. Kemudian kita akan mencari determinannya di sini. Ya, jadi diperoleh di sini determinannya matriks A jadi 0,29 ya. Jadi saya akan percepat ini. Oke, jadi matriks determinannya jadi 0,29. Dan kemudian kita akan membuat kofaktor dari determinan tersebut sehingga didapatkan 0,7, 0,7, 0,5, 0,4. Oke. Lalu kemudian kita masukkan adjoint dari kofaktor tersebut, jadinya adjoint A 0,7, 0,4, jadi ditukar. Ditukar. Oke, sudah. Dan kemudian kita mendapatkan vektor outputnya sehingga 1 per 29. Jadi matriksnya sini adalah 70, 40, 50, 70, jadi dikali 70 dan 12. Jadi vektor outputnya adalah 251,7 dan 49,65. Itulah vektor output jika permintaan akhir industri A turun menjadi 70. Oke, lihat 70. Dan industri B naik menjadi 12. Oke, seperti ini. Jadi hasilnya 251,7, 49,65. Oke, sekian. Nama saya Maestro Pythagoras. Nomor
Regis S1191046, Fakultas Prodi Sistem Informasi, Universitas Kelabat. Terima kasih.